Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Ya, kita masuk pelajaran yang ke 280, yaitu An-Nasihah, itu nasihat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, nasihat itu artinya bazlun nushi lil ghair, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, sungguhnya seorang jika menasehati orang lain, maka hakikatnya dia ingin atau suka saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Yad'uhu ilaihi, dan juga mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan. Wa yubayyinuhu lahu, menjelaskan kebaikan kepada saudaranya. Wa yuraghibu fihi, dan dia suka kalau saudaranya itu melakukan kebaikan. Ini namanya nasihat. Jadi nasihat dari orang kepada saudaranya itu hakikatnya dia menginginkan kebaikan. Dan tentu saja nasihat yang terbaik adalah dengan nasihat dari Allah dan Rasulnya, dengan membawakan Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di atas dalil, dibangun di atas Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas perasaan. Menurut saya baik nih, saya nasihati kamu untuk melakukan ini, tapi ini dibangun di atas perasaan. Ya tentu saja ini nasihat yang tidak kuat ya. Tapi kalau dibangun di atas dalil, maka nasihat itu adalah nasihat yang kuat dan benar. Dan juga bukan dibangun di atas adat istiadat, kebiasaan kita begini dan begitu, kamu jangan menyelisih adat dan kebiasaan. Kalau adat dan kebiasaan itu menyelisihi dari dalil-dalil syar'i, Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diikuti. Ya. Dan terkadang adat istiadat menjadi dalil, jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Al-adatul muhakkamah, adat itu terkadang menjadi dalil untuk bisa dijadikan patokan. Ya. Tapi jika selama tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan ataupun membatasinya. Ya, contohnya banyak dalam fikih, banyak ya. Contohnya gerakan di dalam sholat, gerakan yang termasuk gerakan yang di luar sholat, bukan termasuk gerakan sholat. Orang sholat banyak melakukan gerakan. Ya, banyak melakukan gerakan, ini barometernya apa? Apakah 2 kali, 3 kali, 4 kali dia sudah batal sholatnya misalnya? Kalau melakukan gerakan di luar sholat, di dalam sholat, dia lagi sholat, dia banyak melakukan gerakan. Nah, barometernya apa? Dan ternyata syar'i tidak menjelaskan, tidak memberikan batasan. Artinya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kalau orang menganggap bahwasanya itu adalah gerakan yang banyak, ya, dan sudah keluar dari jalur kekhusyuan di dalam sholat, maka dianggap dia sudah batal sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar gerakan ringan biasa dan itu dianggap gerakan yang tidak banyak ya oleh manusia, maka ya tidak membatalkan sholat. Ini contoh saja. Artinya apa? Artinya terkadang adat kebiasaan uruf itu bisa dijadikan patokan jika tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan. Tapi kalau ada dalil syar'i yang menjelaskan, maka lebih utama kita menggunakan dalil syar'i tersebut. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ya, maksudnya apa? Ai idza tahaqqaqa fihimul ukhuwah wattasafu biha fa innahu labudda an takuna hadhil ukhuwah musmiratun lin nasihah. Jika terrealisasi di antara mereka adalah persaudaraan dan mereka disifati dengan sifat tersebut, ya orang beriman, sesama orang beriman adalah saudara. Fa innahu labudda an takuna hadhil ukhuwah musmirah lin nasihah, dan persaudaraan ini tentu saja merupakan buah atau hasil dari nasihat, saling menasehati di antara kaum muslimin. Ya, kalau ada saudara yang melakukan kesalahan, dinasehati, diberitahu bahwasanya itu adalah salah. Ingat, menasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara tutur kata yang sopan. Ya, kalau kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita dengan cara yang keras, dengan cara yang arogan, maka orang akan lari, orang akan kabur. Wa in kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau engkau kasar, keras, maka orang-orang sekitarmu akan lari, kabur. Ya. Tapi kita menggunakan metode yang benar, yang baik dalam masalah menasehati. Ketika kita ingin memberikan saudara kita hadiah diberikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dia akan terima. Ya, walaupun mungkin hadiahnya tidak seberapa. Ya, tapi dibungkus dengan bungkus yang rapi dan bagus, diserahkan dengan cara yang baik, dengan sopan. Ya, maka dia akan terima. Tapi kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada saudara kita, walaupun hadiahnya itu wah gitu ya, mahal, tapi caranya salah. Iya, caranya dilempar lah ke muka lah, Masya Allah. Caranya tidak baik, maka orang tidak akan terima. Kenapa? Mereka punya harga diri. Mereka punya harga diri. Oleh karena itu ketika kita menasehati seseorang, maka dibungkus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang tutur katanya yang indah, sehingga orang akan terima. Maka ini perlu diperhatikan. Yang wajib atas orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun, yaitu sungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara dalam agama. Dan saudara dalam agama itu biasanya lebih kuat ikatannya daripada persaudaraan dalam nasab. Ya. Bal innal ukhuwa fin nasab ma'adamid din laisa bisyai'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahkan terkadang persaudaraan dalam nasab itu tidak berarti kalau tidak dibangun di atas agama yang baik, tidak dibangun di atas agama yang benar. Ya, persaudaraan dalam masalah nasab itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dibangun di atas agama yang benar. Tetapi persaudaraan di atas agama itu bahkan lebih kokoh, bahkan lebih kuat. Ya, bahkan lebih kuat. Lihat bagaimana persaudaraannya ukhuwah Muhajirin dan Ansor. Ya, sangat kuat. Ya, ini namanya persaudaraan dalam agama. Bahkan mereka rela meninggalkan saudara-saudara mereka dalam nasab di Mekah. Karena kenapa? Karena mereka nggak mau beriman. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka rela meninggalkan saudara-saudara dalam nasab mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti contohnya Nabi Nuh alaihissalam ketika naik bahtera, kemudian anaknya Kanaan tidak mau naik. Bahkan Kanaan mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma, aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air. La asimal yaum, ya tidak ada yang selamat pada hari ini, kata Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh alaihissalam mengatakan ketika anaknya sudah tenggelam, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sungguhnya itu adalah anakku dan sungguhnya janjimu adalah hak. Dan Allah Subhanahu wa taala tegur, innahu laisa min ahlik, sungguhnya itu adalah bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, sungguhnya itu adalah amalan yang tidak soleh. Adapun orang yang beriman, maka walaupun negara berjauhan, tempat berjauhan,
tetapi mereka dibangun di atas ukhuwah imaniyah, di atas keimanan, maka ya itu lebih kuat dan lebih dekat. Ya, lebih kuat dan lebih dekat, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena dibangun di atas keimanan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 62, Allah berfirman, "Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh alaihissalam adalah awal rusul, ya, rasul yang pertama, yaqul liqaumihi, yang berkata kepada kaumnya ketika ya mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, wa ansahu lakum, aku nasihati kepada kalian, wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Aku bukan termasuk orang yang menipu kalian, kata Nabi Nuh alaihissalam. Aku benar-benar mengajak kalian kepada jalan yang benar, yang baik, keselamatan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aku tidak menipu kalian. Lastu bighashin lakum wala khadi'un wala ghadir walakinni nasihun. Aku tidak berkhianat, aku tidak menipu kalian, tapi aku sedang menasihati kalian. Ini menginginkan kebaikan kepada umatnya. Ini namanya nasihat. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 68, wa ana lakum nasihun amin. Allah mengabadikan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah penasehat yang terpercaya untuk kalian. Ya, ala kulli hal, bahwasanya wajib bagi setiap muslim menasehati saudaranya jika saudaranya melakukan keburukan. Dia ingin agar saudaranya mendapatkan kebaikan, mengajak kebaikan tersebut, dan tentu saja berusaha untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Adapun dari hadis Nabi SAW dalam bab ini adalah hadis yang masyhur yang riwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami mengatakan, kata para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Kata Nabi SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim, rahumus Muslim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat secara umum. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayan an-din an-nasihah. Bab penjelasan tentang agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian timbul pertanyaan, nasihat kepada Allah maksudnya gimana? Ya, para ulama menjelaskan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati. Begitu juga di antara nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yasma ahadan yasubullaha aw yashtumullaha aw yastahzi'u billahi illa gharin wa ankara alaihi. Dan kita juga berusaha untuk mengingkari orang-orang yang berusaha untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang yang senantiasa melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk membela agama Islam. Ini maksud dari an-nasihatu lillahi azza wajal. Intinya kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, berusaha untuk menegakkan agama Islam di muka bumi dengan cara melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Begitu juga nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an yadfa'a an dinillah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, itu berusaha untuk membela agama Allah, berusaha untuk menjadikan kalimatullah yal ulya, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi.
Kemudian nasihat untuk kitab-kitab Allah diantaranya adalah tasdiku akhbariha. Kita berusaha untuk membenarkan kabar-kabar yang datang dari Al-Quran. Ya, semua yang datang dari Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita dustakan. Kalau ada orang yang mendustakan salah satu ayat, bahkan satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Di antara nasihat kepada kitab Allah adalah an yudafi al insan anhu, yudafi'u man harrafahu tahrifan lafziyan atau tahrifan maknawiyan. Ya, kita berusaha membela Al-Quran dari orang-orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, baik secara lafaz ataupun secara makna. Ya, ada orang-orang yang berusaha untuk mentahrif Al-Quran, merubah-rubah. Ini maknanya bukan begini tapi begitu. Ya, bahkan dia mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran terdapat majas. Ini maksud dengan tangan Allah itu bukan tangan tapi adalah kekuasaan. Ini maksud dengan wajah Allah bukan wajah tapi apa? Tapi rahmat, dan seterusnya. Ini kita berusaha untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya ya, yang dimaksud dari ayat tersebut bukan seperti yang mereka anggap. Di antara juga nasihat kepada kitab Allah, an yansyural insan maknahu bainal muslimin. Kita menjelaskan di antara kaum muslimin makna ayat yang benar dengan pemahaman yang benar. Ya, makanya Nabi SAW berkata tentang orang-orang Khawarij, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu antarakihim. Mereka hafal Quran, mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran sampai tenggorokan saja. Maksudnya mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka menafsirkan Al-Quran dengan semaunya. Ya, tidak sampai ke dalam hati. Mereka membaca Al-Quran sampai tenggorokan saja. La yujawizu antarakihim. Ya, tidak sampai ke dalam hati. Maksudnya mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Ya, kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita juga ajarkan kepada saudara kita kaum muslimin. Di antara juga yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah hakikatan. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah secara hakiki, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Al-Quranu kalamullah al-munazzal ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalamul, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-munazzal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat kepada kitab Allah adalah ihtiram hadzal Quran, menghormati Al-Quran. Kalau baca, ya, diusahakan dalam keadaan suci, meletakkannya di atas, jangan letakkan di lantai. Ya, jangan letakkan di lantai. Dihormati Al-Quran, diagungkan, dihormati dengan cara seperti tadi. Kalau kita mau baca Al-Quran, diusahakan dalam keadaan suci, dan kita meletakkan Al-Quran di tempat yang agak tinggi, ya. Di antaranya juga nasihat untuk kitab Allah adalah la tada'uhu fi maudi'in yumtahanu fihi. Tidak meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang rendah, di tempat-tempat yang ada kemungkinan orang akan menginjak dan seterusnya. Ini cara nasihat untuk kitab Allah. Kemudian yang ketiga adalah nasihat li rasulihi. Apa yang dimaksud dengan nasihat li rasulihi? Kata para ulama, al-imanu tam bi risalatihi. Di antaranya adalah beriman secara sempurna dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang mana para nabi dan rasul semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Warsalnaka linnasi rasulan, dan kami telah mengutus kepada manusia seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga tasdiku khabarihi, membenarkan kabar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahwasanya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang shadiqul masduq, orang yang jujur dan juga dibenarkan. Di antara nasihat kepada Rasul Allah adalah sidqu alittiba ilahu, jujur dalam mengikuti risalah mereka. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk
jujur dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan hanya sekedar casing doang, tapi ternyata amalannya malah menyelisih sunnah Nabi SAW. Ini namanya cinta gombal, ya, palsu, dusta, bohong, ya. Kalau kita jujur dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, mana buktinya? Buktinya adalah dengan diamalkan, tentu saja semampu kita. Di antara nasihat kepada Rasulullah adalah az-zabbu an syariatihi wa himayatiha. Kita berusaha untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan juga kita berusaha untuk ihtiram ashabihi wa ta'zimuhum wa mahabbatuhum. Berusaha untuk menghormati, mencintai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk menemani nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan la tasubu ashabi. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Begitu juga Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Dan yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin kaum a'immah dalam agama kita itu ada dua. Yang pertama imamatun fid din, dan yang kedua ada imamatun fis sultah. Ya. Imamah dalam Islam, kepemimpinan dalam Islam itu ada dua. Ada yang disebut dengan ulama, ada yang disebut dengan al-amir, yaitu pemimpin negara. Adapun nasihat untuk pemimpin dalam masalah ini yaitu para ulama, diantaranya adalah dengan cara an yahrisal insan ala talaqqi ma indahum minal ilm, berusaha untuk mempelajari ilmu dari mereka, berusaha talaki, berusaha untuk belajar ilmu dengan baik dan benar melalui jalur talaki dari para ulama. Dan juga la yatatabba al insan auratahum, tidak boleh kita menyingkap aurat atau keburukan para ulama. Ingat bahwasanya mereka juga para ulama adalah manusia biasa, ya. Mereka punya kesalahan. Jangan sampai karena satu kesalahan kemudian kita bongkar, kita rendahkan mereka, nggak boleh. Itu bukan adab kepada para ulama. Namanya ulama juga manusia, mereka pasti memiliki kesalahan. Dan kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, tentu saja ya lebih banyak kebaikannya. Jangan sampai karena satu kesalahan kemudian ya kita menjatuhkan kehormatan mereka. Ingat, kehormatan para ulama beracun. Bisa jadi kalau kita merendahkan atau menyebarluaskan aib mereka, bisa jadi itu akan berbalik kepada kita. Wal iazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tentu saja yang ketiga, kita berusaha untuk ya menutupi aib atau kesalahan mereka. Kalau kita mampu untuk menjelaskan, oh ternyata ulama fulan terjatuh dalam masalah ini, kemudian kita jelaskan yang benar adalah begini dan begitu, dan kita jelaskan dibandingkan dengan kebaikan mereka yang mereka habiskan umur mereka untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, tentu saja kebaikan mereka lebih banyak. Dan yang jenis kedua adalah al-imamah fi sultah, yaitu para penguasa. Bagaimana cara menasehati mereka? Tentu saja kita berusaha untuk untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh. Nggak boleh kita memberontak. Selama pemimpin kita adalah pemimpin kaum muslimin, mereka adalah juga kaum muslimin seperti kita. Selama mereka masih sholat, tidak boleh keluar. Apalagi menghadapi pemimpin yang zalim. Nabi SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah kita waktu itu boleh untuk memberontak? Kata Nabi SAW, nggak boleh. Selama mereka masih sholat, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walau daraba zahruk, walaupun punggungmu dipukul, walau ukhiza maluk, walaupun hartamu diambil, ya tidak boleh. Kenapa? Karena keluar memberontak itu menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Harus ditimbang-timbang. Makanya Islam tidak membenarkan cara-cara yang seperti itu. Caranya gimana? Kata Nabi SAW, ambil tangannya, pegang tangannya, kemudian bicara 4 mata.
nasihati kesalahan-kesalahannya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya sudah. Kewajiban kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah, kita doakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin kaum muslimin adalah kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Tapi keburukan pemimpin kaum muslimin adalah keburukan untuk rakyatnya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal senantiasa mengatakan, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, karena kebaikan pemimpin kaum muslimin adalah kebaikan untuk rakyatnya dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah nasihat untuk rakyat secara umum. Cara gimana kita berusaha untuk mencintai kebaikan yang kita berusaha untuk ajak mereka untuk melakukan kebaikan sebagaimana mereka ingin mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan. Kita tunjukkan kepada mereka jalan kebaikan tersebut. Kita berusaha untuk menjelaskan jalan-jalan kebaikan tersebut. Kita berusaha untuk mengajak mereka. Kita berusaha untuk supaya agar mereka mau untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan kita berusaha bagaimana caranya supaya kita semua bisa masuk surga semuanya, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman itu dalam hal kecintaan mereka, kelembutan mereka, persatuan mereka itu seperti tubuh yang satu. Kalau ada salah satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Ya, misalnya satu jari ini aja, misalnya kena pisau, seakan-akan, ini geraknya jadi terhambat gara-gara apa? Ya, satu jari yang terkena pisau. Yastaka minhu adun tada'a lahu sairul jasad. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun ini berat, tapi butuh dilatih. Butuh dilatih. Dan ketika kita berusaha untuk melatihnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Intinya kita berusaha untuk saling menasehati, saling mengingatkan kalau ada kesalahan. Dan saya juga sering katakan bahwasanya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan, maka tolong dinasehati. Ya, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja. Yang salah itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Dan sebaik-baik orang yang beriman adalah ketika saudaranya melakukan kesalahan, kemudian dia berusaha untuk menasehati dan meluruskan dia. Dan ketika kita di posisi yang dinasehati, maka kita mendengar dan kita berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jangan sampai kita malah mengedepankan ego, udah tahu salah tapi malah bela diri. Ya, malah membela diri sendiri. Nah, ini tidak benar. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.